Bahkan ada dugaan nih, kenapa kok tiba-tiba nama Gibran Rakabuming Raka, putra sulung presiden muncul di dalam, konteks peristiwa ini. Dugaannya apa? Dugaannya mungkin ada pihak yang merasa terganggu atau bahkan terancam ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan tegas ya, dia tidak akan melindungi para pelaku korupsi, termasuk korupsi bansos. Nah, jadi sebelah sana nih ada yang keinjak kakinya, ada data lagi yang dibuka. Guys, mungkin sebagian dari lu udah baca ya, Tempo edisi terbaru 21-27 Desember 2020 yang rilis 19 Desember kemarin. Covernya lumayan tajam. Ada goodie bag ya, depannya putih, pinggirannya merah, ada tulisan warna merah, judulnya Korupsi Bansos Kubu Banteng. Gua ngeri-ngeri sedap ya. Dana bantuan sosial yang disunat Menteri Juliari Batubara diduga mengalir sampai ke tim pemenangan kepala daerah PDI Perjuangan. Elit Partai Banteng disebut terlibat. Nah, of course ya, pengurus PDIP langsung tersengat. Bahkan ada satu pengurusnya, gue lupa siapa ya, itu udah mengancam, ini kalau sampai nggak terbukti nih kita akan tuntut. Wah dahsyat ya, ini bisa pertempuran antara PDIP sama Tempo nih, sama media. Nah, guys, memang di edisi ini beritanya cukup didominasi oleh hal-hal yang terkait dengan korupsi Menteri Juliari Batubara. Walaupun juga ada berita-berita lain ya, misalnya tentang dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur di era Presiden Jokowi. Tapi yang itu kita kesampingin dulu ya. Gue akan bacain satu editorial yang judulnya Kejinya Korupsi Bansos Menteri Sosial Juliari Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menghentikan penyidikan kasus korupsi proyek bantuan sosial Bansos hanya pada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Kesaksian para pelaku dan bukti-bukti lain menunjukkan bahwa Juliari tidak menikmati sendiri fulus ratusan miliar rupiah hasil korupsinya. Ada indikasi kuat sejumlah fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut menyalurkan duit haram itu untuk pemenangan beberapa calon dalam pemilihan kepala daerah yang baru usai. Karena itu, penahanan Juliari pada 6 Desember lalu harus dijadikan pintu masuk untuk mengungkap lebar jejaring pelaku korupsi dana bansos. KPK tidak boleh gentar meski berhadapan dengan partai penguasa. Korupsi dana bantuan untuk masyarakat yang terempas krisis ekonomi akibat pandemi jelas merupakan kejahatan level tertinggi. Pelakunya tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam hidup banyak orang. Penyidikan sementara menemukan bukti bahwa Juliari telah menyelewengkan posisinya sebagai Menteri Sosial untuk memungut sedikitnya Rp10.000 dari setiap kemasan bantuan sosial korban pandemi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian dana itu lalu digunakan buat membiayai berbagai keperluannya, termasuk menyewa jet pribadi untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. What? Jet pribadi? Masya Allah, luar biasa ya. Gue lanjut ya, kaget gue. Anggaran pemerintah untuk proyek Bansos adalah Rp300.000 per kemasan. Dikit banget ya. Untuk 21,6 juta kemasan yang dibagikan dalam 12 gelombang. Artinya total nilai korupsi Menteri Sosial mencapai setidaknya 216 miliar. Tapi ada dugaan korupsi Juliari sebenarnya lebih dahsyat. 216 miliar aja udah gede banget ya. Penelusuran majalah ini menemukan bahwa nilai tiap kemasan bantuan sosial bisa jadi jauh lebih rendah dari 300.000. Banyak penerima bantuan mengeluhkan buruknya kualitas beras, sarden, atau mie instan yang mereka terima. Biaya pembuatan tas bantuan yang dikerjakan PT Sritex Solo, Jawa Tengah pun terlalu mahal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sempat menelusuri kejanggalan-kejanggalan ini. Pengadaan bansos berbentuk barang pada masa krisis memang rentan dikorupsi. Banyak aktivis anti korupsi sudah mengingatkan pemerintah sejak awal. Kondisi pandemi yang serba darurat dimanfaatkan Juliari dan kelompoknya untuk berbagi-bagi jatah. Bukan hanya di hilir, dalam proses pengadaan bansos pun sejumlah perusahaan kepanjangan tangan politikus turut bermain. Ada kesaksian yang menyebutkan nama sejumlah elit PDIP yang menitipkan perusahaan tertentu agar mendapat jatah proyek. KPK harus menelusuri semua petunjuk itu.
Bagi banyak orang, kejahatan semacam ini mungkin tidak terbayangkan. Menteri Sosial yang semestinya menjadi penopang orang-orang papa justru mengkhianati warga yang seharusnya dia lindungi. Apalagi Juliari berasal dari PDIP, partai politik yang selalu mengklaim sebagai partai Wong Cilik. Bagaimanapun aksi lancung Juliari tak bisa dilepaskan dari kebijakan Presiden Joko Widodo. Ketika menyetujui revisi Undang-Undang KPK setahun yang lalu yang jelas-jelas memereteli sejumlah kewenangan lembaga itu, Jokowi mengirim sinyal terang benderang ke pelosok negeri. Dia menegaskan bahwa penindakan keras terhadap korupsi adalah pengganggu pembangunan. Apalagi setelah pandemi, Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu ya, yang kemudian jadi undang-undang, yang berisi klausul perlindungan bagi pejabat. Aturan yang kemudian disetujui Dewan Perwakilan Rakyat itu menegaskan bahwa pejabat tidak bisa dituntut hukum. Wih, dahsyat ya. Baik secara pidana maupun perdata saat bekerja mengatasi wabah COVID-19. Semua kebijakan Jokowi itu sedikit banyak mendorong Juliari dan bisa jadi pejabat lain untuk ramai-ramai menggarong anggaran negara. Karena itulah berbagai tanda ketidakberesan penyaluran bantuan sosial seolah-olah diabaikan begitu saja. Sistem pencegahan korupsi di pemerintahan tak berjalan. Publik patut mengapresiasi kerja keras penyidik Komisi Anti Korupsi yang telaten mengumpulkan bukti demi bukti yang berujung pada penahanan Juliari. Penyidikan tentu belum usai. Sudah semestinya KPK menelusuri aliran dana hasil korupsi dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ya. Kecurigaan bahwa hasil pungutan bansos ini masuk ke kantong elit PDI Perjuangan, tempat Juliari Batubara menjadi wakil bendahara umum harus ditelusuri. Apalagi Undang-Undang Anti Korupsi memungkinkan penggunaan delik kejahatan korporasi. Sanksi bagi pelaku kejahatan level tertinggi ini harus berlipat-lipat, termasuk bagi kelompok yang ikut menikmati hasilnya. Guys, yuk kita ulas beberapa poin ya dari editorialnya Tempo. Tentu kita setuju banget ya bahwa ini adalah kejahatan luar biasa, bahkan mungkin kejahatan pada level yang paling tinggi. Ya, karena tadi bukan hanya merugikan keuangan negara tapi juga merampas hak-hak rakyat yang harusnya dilindungi dalam kondisi yang sangat rentan seperti pandemi COVID-19. Nah, yang menarik juga adalah Tempo mempoint out dengan sangat tajam bahwa kejahatan luar biasa seperti ini hampir tidak mungkin hanya diotaki oleh orang-orang tertentu dalam jumlah yang terbatas dan juga dinikmati oleh orang-orang yang terbatas juga. Ya. Walaupun memang sejauh ini penyidikan dari KPK baru mengungkapkan bahwa dana yang diambil oleh Juliari Batubara ini digunakan untuk keperluan pribadinya. Ya, walaupun yang disebut keperluan pribadi itu dahsyat ya. Salah satunya ya adalah menyewa jet pribadi. Jet pribadi itu tarifnya setahu gua 40 juta per jam yang digunakan oleh mantan Mensos Juliari untuk apa? Berkunjung ke beberapa daerah, kunjungan kerja. Yang kemudian juga ditengarai dalam proses penyidikan, kunjungan kerja itu adalah mendatangi kantong-kantong suara PDIP menjelang pilkada yang lalu dan juga membawa paket bansos. Jadi gimana ya gue ngomongnya ya. Ini kan kalau betul ya, again ini harus diverifikasi, harus disidik dengan mendalam oleh KPK. Kalau ini betul demikian story-nya, ini adalah kejahatan yang kemudian berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk. Nah guys, yang juga prihatin ya bikin gue miris. Tadi yang disebutkan sama editorialnya Tempo. Kan nilai bantuannya itu per paket adalah Rp300.000. Itu aja menurut gue udah kecil banget. Gimana sih satu kepala keluarga gitu ya, itu bisa menyambung hidup di tengah masa pandemi dengan segitu. Ternyata kemudian nilai real yang diterima berupa barang, kebutuhan pokok itu kayaknya jauh banget di bawah itu. 300.000 itu ya dari data yang ada dan sudah beredar luas itu dipotong secara formal ya 15.000 untuk biaya transportasi, biaya angkut. Ini gue juga bingung ya, satu paket yang segede apa sih gitu ya paketnya, itu ada biaya transportasi 15.000. Kemudian satu lagi nih yang menarik, itu biaya kantongnya, goodie bagnya itu 15.000. Pertanyaan gue, kantong goodie bag model apa yang harganya 15.000?
Ya, kantong itu diproduksi oleh PT Sritex Solo, Jawa Tengah, yang kemudian ini ya menarik masalah baru. Karena kemudian ditengarai bahwa penunjukan langsung kepada PT Sritex adalah atas rekomendasi dari putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Padahal sebelumnya rencananya pembuatan kantong tadi akan diserahkan kepada UMKM agar mereka bisa bergerak. Tapi kemudian berubah dan ada penunjukan langsung. Nah, jadi sudah dipotong 30.000 ya, tinggal 270.000. Kalau betul dikorupsi 10.000 oleh Menteri Juliari berarti tinggal 260. Gitu ya, lu bayangin. Nah yang lebih parah lagi, dari penelusuran beberapa pihak termasuk Tempo ya, itu dicek kan barang-barangnya. Ada beras kualitas rendah, ada sarden yang mereknya nggak jelas, apalagi mie instannya juga begitu. Ditengarai maksimal itu harga paket 200.000, bahkan mungkin di bawah itu. Jadi sangat patut diduga bahwa korupsinya menjadi jauh-jauh lebih besar. Nah tentu kita prihatin ya, bagaimana enggak. Ada warga ya, kalau gua nggak salah warga Depok atau di mana gitu, itu dalam penelusurannya Tempo bilang, ini kalau masak nasi dari beras yang tadi dikasih dalam paket bansos itu, bahkan dimasak sekali nih, kalau misalnya ada sisa, itu basi langsung gitu. Ih parah banget ya. Bahkan ada yang mengatakan berasnya berkutu sehingga nggak bisa dipakai. Luar biasa, sungguh disayangkan. Nah guys kembali ya, kita harus prihatin dan kita harus menerima, bukan menerima ya. Ya inilah faktanya. Ketika sebuah pemerintahan gitu ya, disusun dengan ceroboh. Gue ingin mengatakan begitu ya. Gue gak tega mengatakan yang lebih dahsyat dari itu. Ini ceroboh nih. Ya, bahkan ada dugaan nih. Kenapa kok tiba-tiba nama Gibran Rakabuming Raka, putra sulung presiden muncul di dalam konteks peristiwa ini. Dugaannya apa? Dugaannya mungkin ada pihak yang merasa terganggu atau bahkan terancam ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan tegas ya dia tidak akan melindungi para pelaku korupsi termasuk korupsi bansos. Nah jadi sebelah sana nih ada yang keinjak kakinya, ada data lagi yang dibuka gitu. Nah gue pas baca nih ya Sasus ini gue geleng-geleng. Kalau betul ya, again kalau betul demikian, opini gue nih, ini memang dampak dari sebuah pemerintahan oligarki. Di mana para oligark itu saling saling curiga satu dengan yang lain, saling mengunci satu dengan yang lain dan punya data yang itu bisa digunakan untuk menggebuk kompetitornya ketika mereka merasa terancam. Nah sehingga yang kita lihat guys bukan sekedar oligarki. Tapi kemudian oligarki itu sudah bertransformasi jauh lebih menyeramkan gitu ya. Menjadi apa? Menjadi kleptokrasi. Ketika para oligark ini kemudian ramai-ramai mengambil bancakan dari anggaran negara, dari proyek-proyek negara yang seyogianya sebenarnya disediakan untuk apa? Kemaslahatan rakyat dalam konteks survival menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Ya. Nah, yang juga membuat kita lebih miris ya. Orang itu memang kalau belum belum terbuka kedok keburukannya itu kalau ngomong tuh enak ya. Kalau kita lihat gue menemukan satu video ya beberapa waktu yang lalu dari Tribun News ya. Di mana di situ Pak Juliari Peter Batubara dengan sumringah memberitahu kepada kita bagaimana resep beliau untuk menanggulangi korupsi, terutama korupsi di institusinya. Sebelum lanjut yuk kita tonton dulu ya videonya. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing lah. Ingetin aja kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Itu gua miris ya, gimana ya pas nontonnya. Intinya kan beliau mengatakan bahwa untuk menanggulangi korupsi itu yang namanya keteladanan itu penting. Ya, bahkan beliau mengatakan beliau nggak mau ribet lah sama sistem A, sistem B, sistem C ya. Yang penting adalah ya bagaimana memberi keteladanan, memberikan mengingatkan terus anak buah yang ada di bawah untuk tidak melakukan korupsi.
Ya, beliau juga mengatakan ya ingat ya kalau sampai kalian korupsi kemudian kalian tertangkap itu kalian nanti malu tuh ya keluarga kalian, anak-anak kalian malu apalagi kalau anak kalian tuh masih sekolah, masih kecil ya, masih sekolah gitu, terus datang ke sekolah dibully oleh teman-temannya. Itu kan miris kan. Gua nggak tahu ya Pak Juliari ini punya anak kecil yang masih sekolah apa enggak, gua nggak tahu. Tapi kata-katanya itu luar biasa gitu. Nah, guys, menurut gua dalam perspektif yang lebih makro, ini adalah ujian kredibilitas. Ujian kredibilitas bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah Pak Jokowi punya independensi yang cukup kuat ya untuk memastikan pengungkapan korupsi ini berlangsung dengan baik tanpa tekanan ya, tanpa memedulikan tekanan dari berbagai pihak termasuk dari partai yang berkuasa. Sekaligus ini juga merupakan ujian kredibilitas bagi KPK yang setelah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, kemudian publik menengarai bahwa KPK mulai kehilangan tajinya, kehilangan giginya untuk mengungkap kasus-kasus korupsi besar. Kita tentu mengapresiasi ya kasus korupsi Benur misalnya oleh Menteri KKP yang sudah berhenti itu juga adalah prestasi. Kemudian juga ini kasus korupsi bansos oleh Menteri Juliari. Tapi tentu ya kita menunggu yang lebih dari itu. Karena dia tidak boleh berhenti. Pengungkapan kasus korupsi tidak boleh sekedar sebagai senjata yang digunakan oleh oligark untuk menggebuk lawan politiknya. Satu-satunya jalan bagi KPK untuk menepis kekhawatiran itu atau dugaan-dugaan miring tadi adalah mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya. Sejauh apapun dia akan berujung, siapapun yang terlibat. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, equality before the law perlu ditegakkan. Nah, satu lagi catatan buat KPK. Mungkin lo ingat ya, gue pernah menginterview salah satu pengamat sosial politik dari UNJ ya, Kang Ubedillah Badrun di podcast ini. Dia bilang, dia cuma punya satu ujian kredibilitas KPK, yaitu KPK bisa menangkap dan kemudian mengungkap, kemudian menyidangkan dan menghukum Harun Masiku. Tetap ya, the legend. Nah, guys, di bagian akhir dari podcast ini satu hal ya, ini mungkin perenungan pribadi ya bagus banget kalau bisa ya Pak Jokowi yang terhormat presiden kita berkenan untuk menyimak ini. Karena ini bagaimanapun akhirnya disebut-sebut menyangkut putra sulung beliau. Kita juga ingin melihat seperti apa reaksi Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi bisa berperan secara fair, secara adil dalam konteks ini. Gue jadi teringat pada satu hari ini kisah di zaman The Prophet Muhammad ya, di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan bangsawan dari satu suku yang cukup besar yaitu Bani Makhzum diketahui mencuri. Ya, gila banget bangsawan kaya raya mencuri. Nah, karena dia adalah bangsawan, pemuka dari sukunya, dikhawatirkan kalau kepada dia dikenakan hukum potong tangan, itu akan terjadi ketidakstabilan begitu ya. Karena sukunya bisa merasa dipermalukan, bisa jadi konflik dan sebagainya. Akhirnya diutuslah seorang sahabat yang dianggap dekat dengan Rasulullah namanya Usamah bin Thabit untuk melobi Rasulullah agar hukuman potong tangan itu tidak dikenakan. Jadi gue cuma mau bilang dari zaman dulu yang namanya lobby politik pada pimpinan tertinggi itu wajar dilakukan. Tinggal si pimpinan yang dilobi itu akan luruh atau tidak. Gitu ya. Nah, jadi Usamah bin Thabit melobi Nabi. Intinya jangan sampai hukuman potong tangan itu kemudian diberlakukan. Ya. Dan yang perlu kita ungkap adalah bagaimana reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat-sangat marah. Padahal kita tahu bahwa Nabi itu adalah sosok yang sangat santun dan sangat jarang marah. Apalagi dengan kata-kata yang keras. Kemudian Nabi mengangkat tangannya dengan mengatakan, Wallahi inilah yang membuat umat-umat sebelum kalian hancur. Ketika yang bersalah itu adalah orang-orang yang lemah, hukum begitu keras dijatuhkan. Tapi ketika yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang berpangkat di antara kalian, maka hukum itu begitu lemah dan tumpul. Demi Allah, wallahi seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, akan aku potong tangannya dengan tanganku sendiri. Nah guys, gue cuma ingin mengatakan, aduh dahsyat ya kalau Pak Jokowi mengatakan, demi Allah, seandainya betul Gibran terlibat di dalam korupsi ini,
saya akan tindak, saya akan biarkan setidaknya dia ditindak oleh penegak hukum. Wallahu a'lam bishawab, apakah harapan gua ketinggian? Namanya berharap tentu boleh-boleh saja, karena yang tersisa untuk rakyat biasa kayak gua cuma harapan. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.